Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Yang kami hormati Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Insinyur Airlangga Hartarto MBA MMT. Yang kami hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin CHSC CLU. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Yang kami hormati Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan SH MSI. Yang kami hormati Menteri Koordinator PMK atau yang mewakili. Yang kami hormati Panglima Tentara Nasional Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati Menteri Perhubungan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala BNPB atau yang mewakili. Yang kami hormati para pejabat utama Mabes Polri. Yang kami hormati Direktur Utama PT Angkasa Pura II. Yang kami hormati Kapolda Metro Jaya dan para Kapolda serta segenap tamu undangan yang saat ini hadir secara langsung maupun mengikuti secara virtual. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara launching aplikasi monitoring karantina presisi menuju Indonesia Tangguh, Indonesia Turbo. Hadirin yang kami hormati, di hari yang berbahagia ini, Polri akan meluncurkan aplikasi monitoring karantina presisi yang merupakan kolaborasi antara mobile app dan web app, sehingga menghasilkan sebuah sistem monitoring karantina COVID-19 yang informatif dan interaktif antara pengguna aplikasi dan petugas terkait. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara, marilah sejenak menundukkan kepala untuk memanjatkan doa. Doa akan dipandu oleh Ibda Muhammad Zainul Milah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada saat ini yang berbahagia ini kami berkumpul di sini untuk melaksanakan launching aplikasi monitoring karantina presisi. Perkenankan kami segenap hamba-Mu merunduk khusyuk, memohon dengan mengharap ridho-Mu agar kami selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Ya Allah yang Maha Pemberi rahmat, berikanlah selalu kesehatan kepada kami, kesabaran dan keikhlasan agar dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dan hindarkanlah kami dari segala macam mara bahaya. Ya Allah, ya Aziz, dengan segala kerendahan hati di hadapan-Mu yang Maha Agung, semoga Engkau menerima dan mengabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian doa telah kita panjatkan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, mengabulkan apa yang kita pinta. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, aplikasi monitoring karantina presisi memiliki manfaat yang sangat signifikan bagi Polri dalam memonitoring pelaksanaan karantina COVID-19. Antara lain, Polri memiliki database petugas yang berwenang melakukan monitoring per lokasi karantina.
Petugas di lapangan memiliki data update nama-nama data pelaku karantina yang harus dimonitor per lokasi karantina. Terdapat fitur pendeteksi koordinat sebagai upaya mendisiplinkan pelaku karantina. Dan terdapat dashboard di Command Center sebagai bentuk monitoring secara berjenjang. Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai peluncuran aplikasi ini, kami akan mengundang dengan segala hormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk menyampaikan sambutan pada kesempatan kali ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Menko Marves, Bapak Binsar Panjaitan, Bapak Menko Ekonomi, Bapak Erlangga Hartarto, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, Bapak Kabin, Bapak Jenderal Polisi Profesor Dr. Budi Gunawan, yang mewakili Menko PMK RI Dr. Agus Prapto, yang mewakili Panglima TNI Kasum TNI, yang mewakili Pak Menhub Bapak Ibu Insinyur Novi Rianto, yang mewakili Kepala BNPB Prof. Wiku, dan seluruh rekan-rekan dari Deputi Dirjen Imigrasi, Pejabat Utama Mabes Polri, rekan-rekan Kapolda Metro Jaya, rekan-rekan Komunitas Bandara Suta, Bapak Dirut Angkasa Pura, Kepala Bea Cukai Suta, Kepala Imigrasi Suta, Dandim 0506 Kapolres, Kepala Balai Karantina, Kakantes Pelabuhan Suta, Bapak Darmawali, rekan-rekan Gubernur, Pangdam, dan Kapolda serta Forkominda yang sekarang hadir dan tersambung secara virtual, serta seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama-tama kami mengucapkan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh Bapak Menko, Bapak Menteri, Pak Kabid, Pak Panglima, dan yang mewakili dan Kepala BNPB bahwa hari ini berkenan dan bisa hadir untuk mengikuti acara launching aplikasi monitoring karantina presisi. Sebelumnya dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat tahun baru 2022 untuk seluruh hadirin dan juga seluruh rekan-rekan kita yang melaksanakan tugas di seluruh lapangan. Semoga di tahun ini kita bisa melaksanakan tugas kita khususnya dalam hal pengendalian COVID untuk tetap bisa terjaga lebih baik dalam menghadapi berbagai macam event nasional maupun event internasional yang akan kita hadapi di tahun 2022. Yang kami hormati Bapak-bapak dan hadirin sekalian, hari ini kami akan melaksanakan kegiatan launching aplikasi monitoring karantina presisi, di mana aplikasi ini sebenarnya adalah merupakan pengembangan dari hasil koordinasi dengan Pak Menkes, kemudian Pak Menkumham, dan tentunya seluruh pihak untuk mengembangkan. Kalau dulu kita selalu menjaga
masyarakat kita yang berkonfirmasi positif bisa kita tambah dengan aplikasi Peduli Lindungi. Maka kali ini kami mencoba untuk memberikan bantuan kepada anggota-anggota kita yang melaksanakan pengawasan, khususnya di lokasi-lokasi yang menjadi pintu masuk masyarakat kita yang datang dari luar negeri, untuk betul-betul bisa kita awasi secara ketat, secara disiplin, sehingga kemudian kita betul-betul bisa mengantisipasi agar pintu gerbang utama kita, yaitu pintu-pintu masuk yang ada di bandara, yang ada di PLBN, ada yang PLBB, betul-betul bisa kita jaga. Karena ini adalah pintu gerbang utama. Kalau di sini kita lemah, maka risiko masuknya varian Delta ataupun varian baru Omicron ini tentunya betul-betul bisa terjadi apabila kita tidak mampu menjaga dan mengawasinya dengan baik. Kalau kita lihat perkembangan dari konfirmasi dan situasi pandemi COVID, memang hari ini angkanya masih cukup terkendali, 404 kasus. Positivity rate kita masih 0,14 dan bor nasional 30,1. Namun kalau kita lihat dalam perkembangan 1 minggu ini terjadi peningkatan terkait dengan yang konfirmasi positif. Demikian juga dengan positivity rate dan juga bor nasional. Jadi tentunya ini menjadi salah satu yang harus kita waspadai. Betul langkah-langkah saat ini terkendali. Namun kalau kita tidak mengikuti dan kemudian melakukan langkah-langkah, khususnya terkait dengan varian baru Omicron, yang kita tahu bersama bahwa perkembangannya bisa lebih cepat 5 kali daripada varian Delta, tentunya akan ada risiko terjadi peningkatan. Sampai dengan saat ini angka-angkanya terus berkembang. Dari data newsnews.com yang kita pantau tanggal 5 Januari ada 140 negara. Kemudian di kita sendiri terkonfirmasi 254 yang terinfeksi varian Omicron, di mana diantaranya 239 itu merupakan PPLN dan 15 lainnya merupakan transmisi lokal. Artinya angka-angka ini apabila kita lihat setiap hari terus berkembang. Kemudian kita mencoba melihat mobilitas masyarakat yang masuk di 9 pintu PPLN. Ini juga kita lihat bahwa untuk yang masuk terjadi peningkatan sebanyak kurang lebih 1.904 orang atau 17,3% dari minggu lalu yang jumlahnya 10.989. Maka minggu ini ada kurang lebih 12.893. Artinya ini adalah angka-angka yang harus kita waspadai dan potensial sebagai carrier terhadap varian baru Omicron. Karena memang tadi data sebelumnya kasus ini sebagian besar dari import case, yang mau tidak mau ini yang menjadi perhatian kita. Sementara masyarakat yang keluar memang dibandingkan minggu lalu terjadi penurunan, namun ini juga adalah potensi carrier yang tentunya menjadi perhatian kita semua untuk selalu kita awasi. Saya ingin mengingatkan bahwa pada saat teratas beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa kita diminta untuk betul-betul mengawasi perkembangan dari varian Omicron dan kemudian melakukan langkah-langkah pengetatan khususnya di lokasi-lokasi masuk
dan lokasi-lokasi karantina. Ada beberapa dispensasi yang kemudian ini menjadi catatan dan perhatian beliau untuk tidak boleh ada lagi, apalagi sampai terjadi penyimpangan terhadap kewajiban ataupun keharusan kedisiplinan yang harus dilakukan pada saat masyarakat harus betul-betul melaksanakan kegiatan karantina. Jadi ini tentunya betul-betul harus kita tindak lanjuti. Kami laporkan bahwa terkait dengan pengawasan lintas lantas baik PLBN, PLBP maupun juga lokasi-lokasi karantina, maka Polri saat ini melibatkan kurang lebih 618 personil yang menjaga 206 lokasi karantina, 22 lokasi karantina yang disiapkan pemerintah daerah dan 184 hotel, di mana kita laksanakan pengawasan, pengamanan tentunya bekerjasama dengan Satgas yang lain, ada TNI, ada BNPB dan juga Satgas dari pemerintah daerah dengan pengaturan shift 1 kali 12 jam. Tentunya dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan, khususnya yang berada di pintu-pintu tersebut. Rekan-rekan adalah benteng utama dari pencegahan masuknya, baik itu varian Delta ataupun varian baru, varian Omicron, sehingga bagaimana kemudian sinergitas, soliditas seluruh petugas yang ada untuk betul-betul memastikan bahwa tidak ada yang lolos pada saat mereka masuk, dan pastikan bahwa semuanya masuk ke lokasi-lokasi karantina yang sudah disiapkan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, untuk membantu mengawasi masyarakat kita yang kemudian kita arahkan untuk masuk ke karantina, maka saat ini kita mencoba untuk memberikan aplikasi yang ini kita namakan aplikasi monitoring karantina presisi, di mana di dalam aplikasi ini terdapat fitur utama yaitu monitoring lokasi, yaitu untuk memantau lokasi pengguna secara real time. Kemudian dashboard monitoring, ini kita bisa memantau keterisian lokasi karantina, statistik pelaku yang sedang karantin dan selesai karantina, serta informasi hasil tes PCR. Dashboard ini dipasang di hotel-hotel, di tempat-tempat karantina, dan juga kita pasang di monitoring center kita di Mabes Polri, sehingga kemudian kita bisa mengawasi selain yang di karantina, termasuk petugas-petugas yang melaksanakan pengawasan, kita juga bisa ikuti dan cek secara real time. Kemudian juga fasilitas-fasilitas, fitur-fitur untuk bisa mengikuti perkembangan, termasuk komunikasi yang tentunya bisa dilakukan antara petugas dengan masyarakat yang melaksanakan karantin, sehingga perkembangan pantauan kesehatan khususnya itu betul-betul bisa kita ikuti, dan juga panik button yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan ataupun masyarakat yang dikarantin apabila terjadi hal-hal ataupun situasi-situasi darurat yang harus segera dilakukan langkah-langkah terhadap masyarakat kita ataupun saudara-saudara kita yang melaksanakan karantina. Beberapa kemudahan yang tentunya nanti akan dijelaskan secara lebih detail bagaimana penggunaannya, cukup hanya menggunakan QR code pada saat turun dan pada saat kemudian akan check-in ke hotel. Kemudian kita memantau dan memasang statistik dan radius jarak. Jadi pada saat yang dikarantina kemudian melampaui jarak tertentu yang kita tentukan, maka akan terjadi alert atau notifikasi secara otomatis baik kepada petugas yang membawa
aplikasi tersebut maupun di comment center sehingga kemudian kita langsung bisa melakukan pengecekan. Ini kita coba lakukan untuk kemudian mengadop apa yang telah dilaksanakan dari negara-negara tetangga kita, tentunya dengan memodifikasi dengan apa yang bisa kita lakukan. Ini semua kita lakukan dalam rangka untuk lebih memperkuat pengawasan. Kemudian apabila masa karantina telah berakhir, maka akan secara otomatis sistem akan memvalidasi sehingga kemudian secara otomatis data dari masyarakat yang di karantina tersebut akan hapus ataupun hilang dengan sendirinya. Sehingga tentunya ini juga bagian dari kelanjutan masyarakat untuk kemudian memiliki kebebasan ataupun melakukan privasi karena secara otomatis pemantauannya sudah selesai. Tentunya harapan kami bagaimana ke depan aplikasi ini betul-betul bisa membantu melakukan pengawasan terhadap masyarakat kita yang melaksanakan karantina, walaupun tentunya pengecekan secara manual tetap harus kita laksanakan. Namun demikian, bagaimana kemudian kita memadukan antara pemanfaatan teknologi informasi dan juga tentunya kegiatan-kegiatan secara manual sehingga menjadi satu kekuatan yang memastikan bahwa masyarakat yang kita karantina betul-betul disiplin sesuai dengan waktu yang ditentukan dan kita bisa meyakinkan bahwa setelah keluar dari lokasi karantina maka masyarakat kita betul-betul aman, betul-betul bebas dari varian-varian yang selama ini selalu kita waspadai. Apakah itu varian Delta, varian Omicron ataupun varian-varian lain yang tentunya akan berkembang dan tentunya harus kita waspadai. Dan ini menjadi sangat penting karena dengan kemampuan kita mengendalikan laju pengendalian COVID, tentunya ini akan memberikan kontribusi bagi negara, bagi masyarakat, bagi seluruh aktivitas masyarakat untuk betul-betul kemudian bisa lebih longgar karena kita yakin bahwa masyarakat kita aman dari COVID-19 dan ini tentunya berdampak pada kontribusi positif dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional yang tentunya harus kita kejar untuk menuju dan membawa Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik, mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Bapak Menteri, Bapak Menko yang telah hadir dan terima kasih atas supportnya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dan ini adalah bentuk sinergitas dan soliditas yang harus selalu kita jaga sebagai kekuatan bersama, kekuatan negara dalam hal melindungi masyarakat kita dari COVID-19. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Dimohon kepada Bapak Kapolri untuk tetap tinggal di tempat. Selanjutnya kami akan mengundang dengan hormat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Kesehatan, dan Kepala Badan Intelijen Negara untuk menuju ke tempat launching. Bapak dan Ibu segera hadirin tamu undangan. Sesaat lagi kita bersama akan menyaksikan launching aplikasi monitoring karantina presisi. Ditandai dengan berkenannya untuk dapat menyentuh layar pada LED dalam hitungan 3, 2, 1. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya berkenan untuk segera menyaksikan tayangan bagi aplikasi monitoring karantina dan berkenan kepada para menteri, Kapolri dan Kepala Badan Intelijen Negara untuk dapat kembali ke tempat semula. Waspada
jangan perkembangan ini membuat kita panik. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bersama-sama berupaya sekuat tenaga agar varian Omikron tidak meluas di tanah air. Jangan sampai terjadi penularan lokal. Kita harus berupaya menjaga situasi di Indonesia tetap baik. Kita pertahankan jumlah kasus aktif agar tetap rendah. Tingkat penularan kita awasi agar bertahan di bawah 1. Jangan sampai itu melonjak lagi. Omikron adalah varian baru COVID-19 yang pertama kali dideteksi pada tanggal 26 November 2021 di Afrika Selatan. Varian Omikron mempunyai kemampuan melakukan penularan 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan varian Delta. Hingga sampai saat ini, varian Omikron telah tersebar di kurang lebih 140 negara, termasuk Indonesia. Varian Omikron ditemukan pertama kali di Indonesia pada 16 Desember 2021 yang terdeteksi pada 3 orang tenaga kebersihan di Wisma Atlet Jakarta. Hingga saat ini di Indonesia telah mencapai 254 orang terpapar COVID-19 varian Omikron. Untuk mengantisipasi penyebaran varian Omikron, maka perlu dilakukan langkah-langkah konkret, khususnya adalah melakukan pengetatan terhadap pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia, yang kemudian diarahkan menuju lokasi karantina, baik di Wisma Atlet atau hotel yang sudah ditunjuk. Pintu masuk atau entry point ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri. Entry point di Bandar Udara antara lain Bandar Udara Soekarno-Hatta Banten, Bandar Udara Juanda Jawa Timur, dan Bandar Udara Samratulangi Sulawesi Utara. Entry point di Pelabuhan Laut antara lain Pelabuhan Laut Batam, Kepulauan Riau, Pelabuhan Laut Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan Pelabuhan Laut Nunukan, Kalimantan Utara. Entry point di pos lintas batas negara antara lain pos lintas batas negara Aruk, Kalimantan Barat, pos lintas batas negara Entiko, Kalimantan Barat, dan pos lintas batas negara Mota Ain, Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo MSI dan stakeholder yang terkait meluncurkan aplikasi monitoring karantina presisi, sebuah sistem yang informatif dan interaktif tentang monitoring masyarakat yang melaksanakan karantina dari perjalanan luar negeri agar dapat menyelesaikan masa karantina yang sudah diatur dan sebagai perangkat pendukung tugas personil pengawas pelaksanaan karantina. Begitu pelaku perjalanan luar negeri tiba di pintu masuk wilayah Indonesia, wajib mengikuti alur kedatangan yang sesuai dengan peraturan berlaku di masing-masing entry point. Selanjutnya, pelaku perjalanan luar negeri melaksanakan rangkaian monitoring karantina presisi, antara lain, pelaku perjalanan luar negeri mendownload aplikasi monitoring karantina presisi di saat perjalanan menuju hotel atau lokasi karantina yang telah ditentukan. Pelaku karantina login dengan nomor handphone yang telah terdaftar. Data terintegrasi dengan data Kementerian Kesehatan. Setiba di lokasi karantina, pelaku perjalanan luar negeri melakukan scan barcode untuk dimulainya karantina. Aplikasi melakukan hitung mundur pelaksanaan karantina. Posko presisi menyimpan data dari pelaku karantina dan dilakukan pengawasan oleh petugas jaga posko. Koordinat pelaku karantina secara periodik akan tersimpan. Jika pelaku karantina berada jarak 200 meter di luar lokasi karantina, maka petugas, pelaku karantina maupun comment center akan menerima notifikasi. Selanjutnya dilakukan penjemputan oleh petugas karantina. Jika masa karantina berakhir, pelaku karantina melakukan check out sehingga koordinat pelaku karantina secara otomatis off di aplikasi. Di dalam aplikasi monitoring karantina presisi, petugas mendapatkan informasi list data pelaku perjalanan luar negeri yang sedang karantina sesuai lokasi tugas. Petugas juga mendapatkan informasi hasil tentang tes PCR, info masa karantina, serta notifikasi apabila terdapat pelanggaran karantina. Upaya-upaya terus dilakukan oleh Polri dan stakeholder yang terkait sebagai bentuk upaya dalam rangka menahan laju COVID-19 di Indonesia, khususnya varian Omikron. Semangat kebersamaan menjadi kunci dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sehat, aman, dan tentram. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk launching aplikasi monitoring karantina presisi. Dengan demikian aplikasi resmi dapat digunakan. Ini adalah bentuk upaya
mendukung program pemerintah yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, tiba saatnya kita akan bersama menyaksikan simulasi aplikasi monitoring karantina presisi yang akan dipandu oleh Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Komisaris Besar Polisi Edwin Hatorangan Harianja SIK MH. Kami silakan. Salam presisi. Yang kami hormati para menteri, yang kami hormati Bapak Kapolri beserta pejabat utama Mabes Polri, yang kami hormati Kepala Badan Intelijen Negara, yang kami hormati yang mewakili Panglima TNI serta para undangan yang kami hormati dan kami sayangi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan memvisualisasikan tentang penggunaan aplikasi monitoring karantina presisi. Seperti kita ketahui bersama, isu karantina di hotel menjadi isu yang selalu mengemuka di Indonesia ini terhadap pelaku perjalanan luar negeri. Berbagai isu pelanggaran yang dilakukan oleh para karantina menjadikan kami Kepolisian Republik Indonesia mengantisipasi timbulnya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kami Kepolisian Negara Indonesia membuat aplikasi monitoring karantina presisi. Sebelum visualisasi penggunaan aplikasi tersebut, ada baiknya kami memperlihatkan tentang alur-alur kedatangan pelaku perjalanan luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta. Demikian. Bapak Menteri, Bapak Kapolri, Bapak Kepala Badan Intelijen Negara serta para undangan, setelah melalui tahapan-tahapan pemeriksaan mulai kedatangan sampai di pendataan, para pelaku perjalanan luar negeri akan dicek dan menginstal aplikasi monitoring karantina presisi. Yang tiba dari luar negeri diwajibkan untuk karantina. Nah, untuk proses karantina kalangannya adalah harus download aplikasi ini, karantina presisi. Download di handphone, nanti ikuti petunjuknya, isi data diri. Setelah selesai nanti sudah isi, bisa untuk masuk ke karantina, tempat karantina.